Ini ada beberapa PPT yang saya buat. Ada yang untuk nakes, reman, ada yang untuk dinkes, ada juga untuk PPDS mikro sama COVID. Nah, ini silakan teman-teman boleh mereferensi dari sini, tapi saran saya lalu cari referensi lain. Jadi bukan berarti referensi yang saya tampilkan itu paling benar, enggak. Ini adalah salah satu acuan untuk melihat referensi lain ya. Jadi mungkin ini sebagai acuan saja. Nah, untuk yang kita bahas ini adalah hal yang terkait dengan pengambilan sampel. Ya, bahwa ini adalah PTM merupakan sampel transport medium yang digunakan dalam pengiriman sampel yang sudah kita ambil dari pasien. Nanti isinya apa? Kita lihat. Nah, ini kalau kita bisa lihat itu adalah contoh dari PTM seperti ini. Sudah pernah melihat sebelum ini ya? Apa contohnya? Sudah? Ada sering di swab nggak? Sampai hidungnya besar. Nah, ini PTM. Isinya apa? Itu ini adalah dakwaan swabnya. Lalu kegunaannya tentunya untuk viral transport medium ada SP1 sampai dengan influenza dan agen digunakan untuk perkoplo juga. Kemudian ini adalah isi dari PTM. Ada hipotonik, protein, antibiotik, buffer, dan indikator fenol merah. Nah, fenol merah itu apa? Udah biokim? Belum? Belum. Fenol merah untuk apa? Ini udah ada kata kuncinya, indikator fenol merah. Kalau dia warnanya merah berubah dari kuning putih, berarti gimana? Ada something wrong nggak? PTM-nya kok PTM itu merah itu kuning ya? Kalau warnanya Ya? kuning, pH-nya itu 6,4 ke bawah. Ya, berarti ada perubahan apa, Mas? Ada perubahan pH yang artinya Ada pertumbuhan bakteri. ada kerusakan mediumnya. Nah, itu makanya sebagai indikator. Nah, yang dipakai merah. Jadi gampang diamati. Kalau merah berupa kuning, ya itu. Nah, pembuatan viral takut media itu bisa jadi pabrik atau kita buat sendiri. Buat sendiri seperti yang Anda lihat di sini cukup ada dua variasi. Artinya ini ada beberapa ingredients yang dipakai. Memang kalau belum terbiasa dengan medium-medium ini akan bingung. Tapi kebetulan saya tidak pernah sering dulu. Ini maka kita bisa lebih memahami itu misalnya EMIM atau Eco Minimum Essential Medium. Dan ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat akun media. Ini juga ada. Nah, ini penyimpanannya. Kalau kita menyimpan PTM itu harus apa? Tentunya di ruang yang suhu ruang minimal 25 derajat. Artinya tidak membuat si PTM itu rusak. Yang membuat rusak apa saja? Ini sudah saya bacakan ini. Banyak kan? Apalagi saat ini? Boleh nggak kita taruh di dekat jendela? Boleh nggak kita letakkan PTM di dekat jendela? Tidak boleh. Kenapa, Mas Dio? Mungkin karena dekat jendela suhu ruangan gitu, Dok. Jadi nanti merusak. Iya. Sinar matahari akan merusak media juga, sehingga penyimpanannya harus dihindari dari area-area yang langsung terpapar sinar matahari. Nah, ini kalau kita lihat di sini, itu ada ini apa keterangannya disimpan di suhu 5 derajat sampai 25. Nah, hujan dan segala macam. Nah, ini saya lagi tanyakan kenapa tidak boleh kita mengambil yang fenol merahnya berubah. Ada rejection kriteria di mana fenol mengalami kerusakan. Contohnya ini yang kita lakukan ketika kita menerima sampel dari pasien itu harus melihat seperti ini. Apa yang diterima, yang kita harus mereject. Ini harus dipakai. Nggak boleh. Ini nggak usah. Nggak usah.
Nah, ini tadi disampaikan oleh Mas Mas Nugrah ya. Ini ada beberapa contoh. Kalau yang saya tampilkan, kita bisa melihat bahwa persentase yang paling tinggi apa? Bal. Tapi kenapa kita nggak menggunakan bal sebagai spesimen untuk pemeriksaan SARS-CoV-2? Yuk, yang lain yang belum memberikan suaranya, siapa yang belum? Mbak Laura? Ya. Ya, mungkin Kenapa? karena penggunaan bal tuh terlalu invasif, jadi Oke. risiko aerosolnya sangat tinggi penularan. Oke, satu. Yang lain? Kenapa nggak menggunakan sputum? Kan tinggi juga tuh persentasenya. Yang lain? Siapa nih yang belum? Negarani, Mas Kadek, Mas Meldan, Mas Made. Izin menjawab, dokter. Ya, Mbak Mega. Mungkin untuk sputum sendiri lebih baik digunakan di pagi hari. Sedangkan untuk nggak semua orang, maksudnya tidak semua orang bisa memberikan sputumnya di pagi hari. Mungkin seperti itu. Oke. Jadi begini, kalau kita lihat dari persentasenya, kita pasti bisa memahami, oh, yang paling tinggi, yang paling bagus adalah bal. Yang kedua adalah sputum. Tapi mengapa kita nggak menggunakan itu? Satu, proses pengambilannya sulit. Belum tentu semua spesialis bisa mengambil bal. Kemudian, sputum. Benar nggak itu sputumnya dari pucung atau dia hanya air liur saja? Kan kita nggak bisa memastikan juga. Nah, kalau kita lihat sekarang yang digunakan swab nasal dan swab faring. Lalu mana yang konsisten? Ya kedua itu. Artinya yang konsisten yang tidak usah cek lagi ini sputum benar apa bukan, tapi kita bisa swab dan langsung bisa mengkategorikan ini swab nasal, ini faring. Makanya yang dipakai adalah swab nasal dan swab faring yang meskipun prosentase rendah, itu tetap dipakai sebagai salah satu spesimen untuk mendiagnosis SARS-CoV-2. Nah, kalau misalnya itu faring, kenapa apakah harus dikombinasikan dengan nasal? Ya kalau misalnya faring itu kita bisa benar-benar mengambil, nah faringnya artinya itu lokasinya ya nggak masalah. Tapi kalau nggak bisa mengakses, tidak usah karena itu sebenarnya tidak bermanfaat kalau nggak bisa mengakses lokasi. Nah lokasinya mana? Lokasinya di sini. Anatomi ya, siapa asisten anatomi? Ada yang asisten anatomi? Mas Dio? Bukan. Dok. Ini dok, Bukan. Kadek dengan Nugrah. Oh, Mas Nugrah juga. Kadek juga dok. Oh, Kadek. Mana Kadek? J, dokter. Asisten anatomi ya. Nah, gimana Mas ini? Kalau kita lihat dari gambar ini, lokasi dari nasofaring ada di area kuning. Wah, untuk mengambil ini, tentu kita harus menentukan background swab-nya dari nostril sampai ke nasofaring. Itu ada tekniknya. Nah, tapi kalau yang kita mengambil swab dari swab di di faring sendiri, kalau nggak bisa mengambil yang di area sini, percuma saja. Karena kalau diambil yang di pinggir-pinggir itu nggak ada manfaatnya. Makanya pemilihan spesimen itu biasanya digunakan yang nasofaring saja cukup. Yang langsung mengarah ke dinding sini. Nah, ini contohnya semacam pengambilan nasofaring. Ini yang kita pegang, ditempelkan di dinding, ini pakai chamber. Nah, itu adalah contohnya. Adalah pengambilan yang dimasukkan ke dalam PTM. Nah, cara pengiriman PTM bagaimana dengan swab ini?
Kan di video udah ada tuh videonya, mengirimkan sampel TTM dengan kasus swab. Apa yang harus diperhatikan? Mungkin jumlah kontainernya, Dok, dan tipe kontainernya. Kontainernya berapa yang kita perhatikan? Berapa lapis? Ada 3 lapis, Dokter. Oke, 3 lapis ya. 3 lapis nih contohnya. Jadi ini pakai parafilm, kemudian dimasukkan ke kantong, masukkan ke full box untuk kulit. Ini ada contoh lagi, diambil halangannya kalau diambil di paring itu ada tadi, ada ini, nah itu. Kalau digambar mudah ya, kenyataannya ini mudah ya. Nah, kalau kayak gini tuh mau ngambil susah. Orang punya refleks muntah, ini juga dia terhalang banyak sekali di tangannya dan tidak layak untuk diambil ketika itu susah. Yang biasanya konsisten adalah di nasofaring. Nah, ini kan susah. Oke, ini saya cukupkan sekian ya. Ini adalah nggak usah triple ya. Ini cara pengirimannya. Kemudian ini adalah vialnya, bisa menaruhkan usap nasofaring dan tenggorokan dalam satu vial, nggak masalah. Tapi asalkan satu pasien ya, nggak boleh beda pasien. Kemudian tipe packing yang sesuai dengan WHO. Kemudian pengapakan dan pengiriman. Ya, ini dulu stop. Nah, itu adalah sampling dan pengirimannya. Kemudian saya pengen mulai masuk ke PCR-nya. Oke, ada yang bisa bercerita mengenai video ekstraksi dan itu PCR-nya? Mas Kadek? Secara general saja, Mas, tidak usah detail, nggak apa-apa. Ini berarti yang untuk ekstraksinya Mawan sih, Dok. Berarti nggak usah dari yang tadi. Ekstraksi dulu aja ya. Setelah iya. kita tahap ekstraksi dulu aja. Silakan. Kalau untuk ekstraksi secara general berarti pertama-tama itu sampelnya berarti kan harus dipreparasi dulu, Dokter. Terus ya yang pertama sebelumnya ya harus melalui prosedur yang pengambilan sampel dari pengirimannya tadi, kayak dari beberapa kontainer tadi. Setelah itu dipreparasi karena virusnya ini RNA, berarti harus dilakukan pengubahan dulu jadi DNA. Terus setelah pengubahan jadi DNA barulah tapi ini saya general banget ya, Dok. Setelah RNA diubah jadi DNA baru bisa dilakukan pemeriksaan PCR-nya itu, Dokter. Oh, bentar. Ekstraksi itu ada konsep mengubah RNA ke DNA. Apa betul begitu, Mas Tio? Ekstraksi. Ekstraksi itu maksudnya RNA-nya dari virus itu cuma RNA-nya diambil ya, Dok? Oke. Coba di ekstraksi itu katanya apa? Kata ekstraksi sendiri ngapain? Extraction. Ekstraksi. Ada yang tahu? Mbak Lena, Mas Nauzan, Mas Made, extraction. Izin dokter, mungkin itu kayak mengambil potongan dari RNA virusnya itu aja, dokter, apa begini? Oke, mengambil benar, bukan potongannya, mengambil nggak benar. Gini aja. Kalian pernah apa ya? Ekstraksi apa ya? Berarti ekstraksi kan mengambil salinya ya, contohnya gitu ya. Ekstraksi adalah mengambil salinya, betul nggak? Mas Nunsan, extraction. Mirip kan? Nah, oke. Jadi kalau begini, ekstraksi berarti itu mengambil dari material genetik yang ada di sampel. Jadi sampel yang sudah kita terima berupa apa? Berupa swab yang di dalam kontainer TTM. Itu
kita lakukan ekstraksi untuk mendapatkan materinya apa? RNA-nya, Dok. RNA-nya. Sehingga namanya ekstraksi RNA. Kalau bakteri, kita ekstraksi apa? DNA. DNA. Dan berikutnya. Nah, dalam hal ini, berarti kita sudah satu konsep ya bahwa ekstraksi adalah mengekstraksi sampel. Ekstraksi apa? Ekstraksi materi genetik berupa apa? RNA atau DNA, tergantung sampelnya. Nah, ekstraksi ini bisa dibagi ke dalam 4 tahap. Apa saja tahap itu? Ada yang pernah baca? 4 tahap ekstraksi. Kalau kita pengen mengambil sarinya, kita apa ini? Dilisis dulu bukan ya, Dok? Iya, lisis 1, 2. Ada 4 tahap. 1 lisis, itu benar sekali. 2. Sentrifugasi. Sentrifugasi itu ada kan sentrifuge itu adalah prosesnya ya. Nah, proses sentrifuge itu bisa mengakomodasi 2 tahap. Artinya dia bisa melisiskan dan juga dia bisa membinding. Jadi tahap kedua binding. Jadi 1 lysis, 2 binding. Ketika di video itu kita ngapain? Habis di sentrifuge itu dikasih apa? Reagen. Di sentrifuge reagen, apalagi? Reagen untuk melakukan pencucian atau washing. Jadi apa? Lysis, binding, washing. Washingnya sampai 2 kali kalau nggak salah ya, 2 kali itu. Kemudian yang terakhir apa yang paling penting? Kalau di video itu dikasih apa? Ini sudah washing kesekian kali terakhir dan dikasih satu hal lagi yang memang tahap terakhir ini. Penambahan buffer bukan? Menambah buffer, ya namanya elution mas. Jadi elution. Jadi hasil ekstraksi itu berupa materi genetika RNA atau DNA yang akan sangat sedikit sekali ketika kita melakukan cucian itu menempel, dan untuk dia bisa kita peroleh maka dilakukan elution. Yang nempel-nempel di saringan kita kasih elution. Apa elutionnya? 50 mikroliter ya. Kalau saya bikin dulu ya, saya buatnya 50 mikroliter. Nah, kemudian disentrifuge lagi, barulah kita mendapatkan materi genetik berupa RNA. Nah, dari situ proses ekstraksi selesai. Nah, kalau mau lebih dalam lagi, ada beberapa proses ekstraksi. Ada konvensional, ada yang modern. Yang teman-teman lihat semua itu adalah yang modern. Karena ada kit. Yang konvensional ketika saya sekolah S3 itu di Jepang, itu menggunakan fenolform, bromida, itu pakai itu. Dan itu memang ada resiko untuk karsinogenik dan memang lama. Kalau yang ini, model itu cepat. Yang dalam hal ini yang Anda lihat adalah proses kolom. Ada yang magnetic bit juga ada. Nah, itu prosesnya. Oke. Paham ya? Oke, sekarang saya tanya yang ada yang bisa bercerita mengenai proses PCR-nya. Jadi ekstraksi, sekarang PCR-nya. Prosesnya bagaimana? Ini udah nih, saya sudah dapat materinya, terus saya sambil ya, maaf ya. Gimana nih proses berikutnya? Ada yang bisa? Mbak Lena? Nyoba dong. Mas Kadek, ya silakan Mas. Berarti tadi kan udah dapat RNA-nya murni ya dok ya? Jadi kan diubah jadi DNA dulu itu tadi dok. Nah, ini baru masuk Mas. Ya, Silakan lanjut lagi ya. Nah, setelah dapat DNA-nya baru diamplifikasi dok, nanti DNA-nya. Setelah diamplifikasi baru nanti alatnya kayak ngedetek di positif di siklus keberapa gitu dok, kalau yang dari saya tangkap. Kalau bisa dipersingkat, proses-proses dari PCR terdiri dari apa saja? Ayo.
Saya kasih satu annealing, ada lagi nggak? Nah, yuk, pancing kan? Ya, saya nggak mau ngasih jawabannya, saya cuma kasih itu annealing. Yang lain? Annealing apalagi? Annealing terus dinaturasi itu. Terus lagi apa? Nah, dua yang lagi lupa dah. Extending. Ya, terus apa lagi? Lupa. Lupa kah? Akhir termination apa ya dok? Saya lupa deh. Coba di googling. Apa? Googling aja. Denaturing. Ya, gitu ya. Ya, tahapannya seperti ekstraksi, annealing, ekstraksi, ya, verifikasi dan segala macamnya itu. Ya, bisa paham ya? Nah, kalau saya tanya begini, untuk PCR ada konvensional sama RT-PCR. Bedanya di mana? Izin dok. Ya. Mungkin kalau yang konvensional itu kita mendeteksi tadi produk yang kita deteksi itu di akhir gitu dok, endpoint. Nah, tapi kalau yang real time itu kayak di saat misalkan pada saat yang siklus 1 kita udah langsung tahu ini. Ya, udah benar Mas Dio benar. Nah, kalau Mas Dio udah paham itu berarti juga bisa memahami begini ya. Konvensional menggunakan apa Mas? Yang konvensional itu menggunakan apa? Saya kasih sedikit pancingan. Ada gel. Karena karakter ya. Gel apa? Gelato. DNA band on gel. Ya, kita bisa melihat DNA band-nya dengan gel elektroforesis. Sudah pernah dengar? Belum? Ada yang pernah? Mbak Aura, gini-gini, udah pernah tadi? Belum? Mbak Indah? Belum pernah? Oh, jadi begini, kalau yang konvensional itu menggunakan gel elektroforesis. Jadi kita bisa mendeteksi bahan DNA-nya dengan elektroforesis. Artinya apa? Kita mengambil DNA-nya yang kita ekstraksi ke gel yang kita buat. Gel itu kita aliri listrik. Ketika jalan listriknya, itu akan melihat band-band DNA-nya dari yang berat ke yang ringan. Jadinya makin ke bawah, makin beratnya makin ringan. Jadi kita bisa melihat band-band DNA-nya. Itu lama. Kalau yang sekarang, yang sudah saya share screen ya. Share screen lagi. Ya udah, ini aja deh. Nah, ini kalau di buku kalian hanya bisa melihat post dan negatif ya. Betul Mas Dio? Nah, kalau yang RT-PCR atau real time, itu Anda bisa melihat prosesnya analisis ketika berjalan. Berarti Anda bisa melihat ini kurva-kurvanya mulai naik, ada yang lurus, di real time. Paham ya? Nah, kalau yang pemahaman RT-PCR yang lain apa? Kalau RT-PCR real time. Kalau tadi mengubah RNA ke DNA berarti apa? RT juga. Reverse kan? Reverse. Jadi RT-PCR kadang membingungkan. RT-PCR kok ada dua ya? Iya. Delta sama reverse transkriptase. Reverse transkriptase RNA diubah menjadi DNA. Bisa nggak kita menggunakan PCR untuk RNA? Mas Belum Indra? bisa. Nah, Mas Dio belum bisa.
Harus semua dalam bentuk data. Ya. Nah, sekarang ini bagaimana Anda menganalisis hasil ini adalah COVID. Parameter apa aja? Kontrol positif kita, Dok. Satu, oke. Yang lain? Kontrol positif. Terus? Ada yang lain nggak? Oh, kalau yang saya baca itu lihat dari kurvanya juga bisa ada kalau sigmoid itu positif. Oke, betul. Oke, jadi Mas Nur ada betul. Kontrol positif, kurvanya ada lagi nggak? Yang sering dibahas orang-orang, yang sering dibahas. City value. City value. Nah, jadi apa aja tadi? Kontrol positif, kontrol negatif, kurva, sama city value. Satu lagi yang harus dipahami teman-teman semua itu bukan berarti kita hanya beralasan pada city value-nya sekian. Nah, tapi kit yang beda juga memiliki batasan city value yang berbeda juga. Artinya ada yang 38, ada yang 40, ada yang 42, dan sebagainya. Jadi tidak bisa kita asumsikan hasil di lab A itu sama dengan hasil di lab B. Paham? Karena city value beda. Selain city value beda, kurva-kurva tadi itu menunjukkan apa? Jadi belum saya bahas juga di tengah-tengah materi ini. SARS-CoV-2 memiliki gen apa saja? Open reading frame mungkin, Dok. Yang sering kita pakai atau sering kita baca apa? Yang S, Gen apa aja? N, Gen N. Terus gen RDRP, RDRP, gen E, ya nggak? Nah, itu mewakili apa aja ya? Kalau gen N itu apa? Gen N itu nukleus gen E. Ayo, Pak, nukleus gen E. E. Envelop, Dok. Envelop. RDRP. Ada, baca ya. Nah, jadi juga kita harus perhatikan gen-gen itu tidak selalu harus ada pada kit yang kita gunakan. Misalnya di sini gunakan kit yang ada gen N, E. Karena ada gen N, E. Itu ada 2 gen, ada 3 gen, dan sebagainya. Tetapi kita harus memastikan ada internal control. Kalau tidak ada internal control, kita tidak bisa menganalisis hasil. Nah, selain positif kontrol, negatif kontrol, ada internal kontrol. Nah, kita lihat sini ya, ini program saya untuk PCR. Saya hapus saja ya. Hapus. Nah, kalau negatif, ini PAM hex karet adalah sebagai fluoresensi mendeteksi masing-masing gen. Nah, kalau negatif, data semua ya. Negatif. Ini negatif. Kalau positif, dia mulai naik. Nah, kenapa ada berbagai macam kurva? Ya, ini adalah gen-gen yang mewakili dari kit ini. Bisa saja dia RDRP, E, atau N. Jadi ini adalah parameter untuk melihat kontrol positifnya. Lalu sampel saya di mana? Sampel saya di sini. Misalnya ini ya. Ini tadi dia positif. Anda bisa melihat di samping kiri saya ada CQ kotak. Mas Kadek, lihat ya. Mas Kadek di pojok kanan kiri. Pojok kanan saya di layar. Ada tabel, ada CQ, ada. Yang mana ya, Dok? Masih belum. Oh ya, kelihatan, Dok. CQ. Gitu. Nah, ini adalah itu value-nya. Ini value-nya.
Jadi kalau misalnya CT value-nya itu 16, padahal cut-off point-nya 40, berarti asumsinya positif. Tetapi ada juga yang CT value-nya 38 atau 35. Dia naiknya di sini. Naiknya sini. Sini. Nah, itu kan 31 kan. Makin ke arah sana, berarti kurvanya makin tinggi CT value-nya. Kalau kita lihat sini, saya pilih yang ini, di bawah 20 kan? Ya nggak? Kalau saya lihat di sini, 31. Jadi makin ke sini makin tinggi. Kalau misalnya kurvanya naiknya seperti ini terlambat, pendek banget gitu, 38. Anda bandingkan dengan kurva yang positif kontrolnya seperti sini, itu negatif atau positif? Yang kedua positif. Ya. Jadi meskipun dia ada kurva yang naik, tapi kalau nggak sigmoid, itu kita tidak menganggap positif. Paham ya? Mas Dio? Kalau nggak paham bilang Mas. Gimana dok tadi dong? Jadi ada parameter untuk menganalisis hasil COVID ya. Satu, CT value. Ya, di mana ini 40 itu sudah maksimal ya. Dalam artian apa? Kalau dia kurvanya naiknya di 40 lebih, naiknya di sini ya, naik baru naik itu negatif. Karena patokannya hanya 40. Nah, kalau misalnya 38, dia masih naik gitu, dan gen EM-nya sama, berarti masih bisa dianggap positif. Tapi kalau hanya satu gen, ya belum tentu dia positif. Selain melihat ini, parameter lain yang harus dilihat adalah sebagai dokter klinisnya. Jadi kalau saya pilih saya nggak mendukung, iya ini mungkin saja dia sudah isoman 2 hari. Jadi mungkin saja dia terlambat naiknya atau sudah hilang. Jadi banyak sekali parameter yang kita pakai untuk menganalisis hasil, sehingga apakah mudah untuk menganalisis hasil SARS-CoV-2? Kalau terbiasa mungkin sudah bisa ya, tapi kalau belum ya akan agak ribet karena harus melihat dari parameter itu plus klinisnya pasien. Oke, kali ini. Nah, ini mungkin jelimet ya. Kalau belum paham tanya aja. Silakan tanya. Ini sesi terakhir ya untuk PCR-nya. Saya mau nanya. Izin konfirmasi dok. Ya, Mas Dio. Jadi yang dikatakan terkonfirmasi PCR positif itu berarti apakah hanya dari yang tadi CT value-nya itu di bawah 40 udah naik atau harus ada ditambah gejala klinis dok? Kalau yang dari ini ya. Jadi ini kita sebagai klinisi itu tidak bisa menutup dari gejala klinis yang ada termasuk anamnesis ya. Bukan kita based on hasil PCR-nya. Perlu kita cek juga dengan klinisnya. Dan juga kita perlu konfirmasi bahwa pengambilan sampel itu benar. Dan tidak itu bisa membuat hasil PCR tidak valid. Apalagi kontaminasi ketika kita melakukan PCR. Ini masalah kontaminasi, di sebelahnya positif, yang secara negatif, positif juga, mungkin juga. Makanya harus kita konfirmasi ke hasil klinisnya. Cuman yang sekarang dipakai itu adalah satu, kurva itu harus sesuai dengan kontrol positifnya atau kurang 40. Jadi ini kurvanya, ini yang bagus nih Mas, 28 ya, ini bagus. Ini juga CT-nya 26. Oke, ini juga CT-nya 30. Artinya dia kurvanya naik sebelum angka 40. Itu positif dan dikuatkan dengan gen yang keluar. 1, 2, 3. 3 gen keluar atau 2 gen keluar. Ini yang kita lihat dari PCR-nya. Kemudian dari klinisnya, kalau saya biasa analisis dulu, dia pasien yang baru atau dia pasien kontak, atau dia pasien yang gejalanya sesuai dengan COVID, atau dia pasien yang memiliki antigen yang positif, itu pasti dia positif. Tapi kalau dia antigen negatif, kemudian tidak ada kontak dan hasil kurvanya naik sedikit, yaitu tidak dianggap sebagai positif. Apalagi dia udah dianggap positif misalnya 12 hari yang lalu. Sekarang cek lagi
Ya kan masih ada sisa sisa terdeteksi di angka 38. Nah, itu asumsinya virusnya udah mulai turun dan dianggap negatif karena kekurangan atau kejelekan dari PCR adalah apa? False negatif atau false positif? False positif karena sensitivitas dan spesifisitasnya tinggi sekali, sehingga meskipun dia sudah tidak prevalence lagi, udah fasenya udah tidak menular, tapi masih kedeteksi oleh PCR. Makanya tidak bisa tanpa hanya melihat PCR. Ya, Mas Dio, paham ya? Paham, Dok. Nah, ini seninya, Mas. Jadi seninya seorang dokter adalah juga memahami klinis dan juga molekulernya. Oke. Jadi ini contoh bagaimana mendiagnosa COVID, prosesnya seperti yang Anda lihat tadi itu, dan juga pengiriman sampelnya. Oke, dari Mas Dio atau yang lain, ada yang bertanya lagi? Siapa tahu keluar responsi. Aduh, saya belum upload ya. Ada yang bertanya? Dok. Berarti kalau misalkan virusnya itu mutasi dan gen yang mutasi itu kebetulan gen yang kita deteksi gitu, Dok, yang E, R3, RP atau yang N gitu. Berarti apakah dari hasil ini bisa naik atau enggak ya, Dok? Sebenarnya gini, Mas, kalau gennya mengalami mutasi, terkadang tidak terdeteksi oleh PCR yang biasanya. Nah, makanya misalnya Omicron, dia kan mengalami mutasi, betul nggak? Betul kan? Kita menggunakan SGTF, PCR yang bervariasi daripada ini. Dia mendeteksi gen mutasinya. Jadi, coba dari SGTF. PCR SGTF. Jadi, dia akan mendeteksi Omicron. Modelnya sama prosesnya, tapi dia khusus untuk mendeteksi gen yang mutasi. Bukan mutasi terus dia naik, enggak. Dulu kadang enggak deteksi. Kan virus itu mutasi untuk menghindari apa? Menghindari deteksi kan. Berarti enggak akan deteksi. Gitu, Mas Dio. Baik, Dok. Yang lain? Mas Kadek, Mas Nugra. Dari saya belum ada, Dokter. Mbak Indah, Mbak Rena, Mbak Mega. Sepertinya belum ada. Mbak Aura. Belum juga. Responsnya minggu depan ya. Ya, Baik, Dok. depan. Belajar lagi yang morfologinya, terus ciri khasnya, gejala klinisnya. Tadi juga dibahas ya, samplingnya. Apalagi ya, analisisnya ya mungkin sedikit-sedikit nampaknya sih. Downing doping, tahu kan downing doping? APD, APD-nya bagaimana? Lagi, pokoknya soalnya 25 ini besok. Soalnya 25, Anda belajar lagi, diusahakan jangan belajar dari punya saya ya, artinya banyak referensi lainnya yang bisa dipakai. Oke. Baca hasil udah bisa kan? Kalau kurvanya data berarti apa? Negatif. Oke, itu ya. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada, bisa kita cukupkan. Bisa. Semua setuju?
Setuju, right. Begitu. Terima kasih semuanya. Mohon HP jangan digunakan untuk Netflix ya. Silakan googling macam-macam. Apalagi yang drama-drama yang baru apa ya? Oh, itu ya sekali-sekali belajar karena zaman dulu saya nggak ada yang kayak gini. Lalu rebutan di perpustakaan. Tapi sekarang kan gampang ya. Nah, saya pengennya semua bisa lebih mudah untuk mendapatkan ilmu. Itu silakan cari aja. Tadi saya katakan lagi ya, morfologi, apa namanya, cara tulisnya apa, diagnosis gimana, apa yang dipakai, dikirimkan sampel apa aja dan segala macam dibaca lagi ya. Kalau sudah, harapan saya besok responsi bisa menjawab semuanya. Nggak ada yang ngulang lagi dan bermanfaat ilmu ini untuk kedepannya. Baik, kalau tidak ada, mohon maaf bila ada kata yang saya katakan salah ataupun saya telah tadi, mohon maaf. Saya pamit dulu dan saya jangan lupa dikirim ke saya screenshot ya Mas ya. Screenshotnya dok. Iya, sama nama-namanya. Ini buat absen. Ya, baik dok. Oke, kalau begitu saya cukupkan sekian ya. Saya akhiri. Sampai jumpa lagi dan sukses semua. Baik. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter. Saya live ya.